Halo teman-teman semua, kembali lagi di Mengecerit Mengeningkan Cerita, karena cerita orang lain adalah kisah mereka. Masih bersama Ilham Menyenangkan. Waduh, yang saya asik. Kita berdua sekarang resmi menggunakan nama ini sebagai nama host kami berdua di podcast Mengecerit. Ya. Saya ada terpaksa sih, tapi ya apa? Mengantukkan. Halo Fami. Halo. Halo. Sekarang kami berdua sudah ditemani oleh teman-teman kami, Rinaldi Bagaskara, Ivan dan Radianto, disponsori oleh Fahmi Aji. Terima kasih Fahmi Aji. Iya, Terima sama-sama. kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang apa ini? tentang salah satu peristiwa yang ada di bulan Agustus. Waduh, apakah itu ada peristiwa yang besar? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kami tidak akan membahas peristiwa yang sifatnya terlalu lah. Terlalu. Kita adalah Peristiwa yang underrated kita tuh. yang kadang orang menganggap, hah, emang ada peristiwa ini? Oh, ada toh. Itu kayak Bisa gitu ya. Jadi di segmen ini kita akan membahas tentang tanggal 14 Agustus yang diperingati sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Waduh, Hari Pramuka. Pramuka itu apa? Raja Muda Karana. Asik. Artinya apa? Duh. Nanti kita bisa bahas lagi. Oh, aku ingat. Raja Muda Karana itu artinya nek enggak salah sekumpulan pemuda yang siap berkarya. Oke. Siap berkarya. Maksudnya siap berkarya itu bakalan siap buat masyarakat gitu. Siap buat masyarakat. Kayak gitu. Keren sekali ya konsepnya ya. Keren sekali, luar biasa. Jadi Hari Pramuka ini mulai ditetapkan itu sebenarnya udah cukup lama, itu di tanggal 14 Agustus yang notabene 14 Agustus adalah hari kayak pelantikan pengurus-pengurus pusat lah pertama gitu. Berarti ini 14 Agustus itu Pramuka Indonesia ya, bukan dunia ya? Bukan dunia. Kalau dunia itu diperingati di tanggal 22 Februari yang merupakan lahirnya Baden-Powell atau lebih dikenal dengan nama Lord Baden-Powell. Nah, jadi sedikit dijelaskan sederhananya bahwa Robert Baden-Powell ini nama lengkapnya di akte kelahirannya itu adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Oh, jadi Baden-Powell itu semacam Baden-Powell tuh kayak marga 2 itu ya, double itu. Ya, marga. Kayak Soundwave Philips gitu kan? Ya, bisa jadi kayak gitu. Nah, dia mendapatkan gelar Lord itu kalau nggak salah setelah dia dinobatkan sebagai pahlawan nasional setelah membentuk kepanduan dunia. Nah, kepanduan dunia ini itu adalah merupakan sebuah ide dari Baden-Powell untuk dan pasukannya ketika berjuang mempertahankan kota Mafeking di Afrika Selatan. Ini waktu Inggris ya. Dia jadi salah satu pasukan di Inggris. Dia not dari Inggris tapi bikin pertama kali itu di Afrika Selatan. Karena waktu ini kayak itu perang apa ya namanya, lupa aku. Cuman dia kan salah satu tentara Inggris. Oke. Nah, dia mempertahankan kota Mafeking itu dari serangan tentara Boer. Nah, ketika itu pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tetapi penting, misalnya mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Nah, jadi modelnya kalau nggak salah itu tuh kayak di Afrika kan medannya kayak gitu ya. Kita tahu ya, intinya beda banget sama Inggris loh. Dan di sana panas dan segala macam. Nah, di Baden-Powell ini mendidik kelompok militer yang ada di situ untuk bisa bertahan di kondisi seperti itu. Jadi sistemnya dulu itu pramuka bukan semacam pelajar muda Karana. Beda sama kepanduan ya? Beda. Itu lebih kayak tentara pelajar dong. Iya, makanya kan pramuka sekarang kan akan sangat erat kaitannya dengan militer. Oh gitu. Pasti tidak mungkin tidak ada baris berbaris dalam pramuka. Oh iya sih. Pasti ada. Iya benar. Dari situ, emang lahirnya dari militer. Nah, kemudian sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, jadi timnya Baden-Powell ini, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana. Nah, gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari gerakan Pramuka Internasional. Itu yang kayak Fleur de Lis. Fleur de Lis. Bunga apa ya? Bunga lili. Bunga lili. Yang ungu warnanya. Keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul
Age to Scouting yang dirilis tahun 1899 dan menjadi buku terlaris saat ini. Itulah yang acuan awal menjadi pandu dunia dan acuan awal juga gerakan kepanduan. Terus yang 14 Agustus Itu di Indonesia. Jadi kan kalau Bapak Pramuka Indonesia itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Oke. Tapi aku pernah dengar nih lagu nih. Apa? Marsnya. Iya. Yang katanya itu Agus Salim malah yang jadi Itu Bapak Pandu Indonesia. Bapak Pandu Indonesia. Nah, jadi ada pembedaan antara Bapak Pandu Indonesia dengan Bapak Pramuka Indonesia. Oh gitu. Karena kan emang nama Pramuka itu cuma ada di Indonesia. Nama Pramuka, ya memang. Kan? Secara konsep pun beda sama yang punya badan Nah, iya, makanya kan nama yang lumrah dipakai itu kan Scout, Pandu. Panduan kan. Tapi kita makanya Pramuka. Kalau dulu tuh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dia sebenarnya Pramuka tuh kayak apa ya? Lebih familiar dengan nama Pramuko. Mana enggak lebih tahu sih artinya apa Pramuko tuh. Cuma ada istilahnya sendiri, kayak garda depan atau apa gitu. Sama gitu. Nah, sebenarnya sejarahnya sendiri, gerakan kepanduan di Indonesia itu sudah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Di tahun 1916, Mangkunegara 7 di Surakarta memprakarsai berdirinya Javanese Pathfinder Organisasi. Jadi kalau di Belanda Scout itu Pathfinder. Itu namanya juga Scout. Scout artinya Scout. Panduan. Nah, setelah itu bermunculan gerakan-gerakan sejenis yang dikelola oleh organisasi-organisasi pergerakan. Sebut saja Hizbul Wathan tuh di Muhammadiyah. Oh iya, tahu Muhammadiyah. Nah, yang kalau sekarang tuh hijau. Saya 9 tahun Rinaldi Bagaskara. Emang SD orang Hizbul Wathan. mau dia aku bro Iya, tapi mulai kelas 4 sih. Oh. Berarti nggak 9 tahun. Kelas 4 3 tambah 3. Tapi maksudnya Tiga sama itu tiga, kan enam. beberapa sekolah Muhammadiyah di Indonesia itu ada yang menerapkan 2. Jadi Hizbul Wathan ada, Pramuka juga ada. Namanya Hizbul Wathan, Pak. Di 10 tahun kok. Oh, Sangat Muhammadiyah murni ya. Muhammadiyah murni. Iya. Di situ kita diajarkan untuk tadabbur alam. Tadabbur alam. Apa itu tadabbur alam? Tadabbur alam? Sebagai sekolah umum saya nggak tahu. Ya jelajah alam, cuman versi namanya versi Arabnya aja. Versi Arabik gitu ya. Arabik aja. Kayak kalau di kita kan skripsi. Kalau di UIN tuh namanya munakosyah apa ya? Munakosah bener. Itu sidang. Oh, sidang. Nah, kalau gitu kan Namanya sidang, munakosah. pendadaran lah. Pendadaran. Namanya munakosyah. Nah, kalau di UIN munakosah. Oh. Percampuran budaya yang sangat mantap. Iya, emang. Nah, kalau sekolahku dulu kan aku juga 9 tahun sama dia. Wih, Beneran. Bro. expert deh. Nah, cuman bedanya adalah di SD dulu tuh punya aku gak ada Hizbul Wathan, adanya Pramuka. Di SMP pas tahunku adanya Pramuka, cuman ketika aku udah lulus sekitar selisih 2 tahun baru ada Hizbul Wathan. Malah baru. Aku baru bro. Nah, kemudian setelah selain Hizbul Wathan tadi ada National Pathfindery itu di Budi Utomo, kemudian Syarikat Islam Afdeling Pathfinder dari SU. Ternyata Syarikat Islam juga punya Pathfinder. Iya cuy. Pernah jamburi juga nggak ya? Nggak tahu kalau itu. Kemudian Nationally Islamist Pathfinder yang dari Jong Islamit Bon. Mana itu? Bon itu kan semacam band gitu. Perkumpulan. Iya, aku tuh band juga. Iya kan. Band kan perkumpulan. Paguyuban. Paguyuban. Kemudian dan lain-lain. Menurut panduan Museum Sumpah Pemuda, gerakan kepanduan di tanah air yang berlingkup nasional dimulai pada 1923 dengan berdirinya Nationally Pathfinder Organisasi atau NPO di Bandung dan Jong Indis Pathfinder Organisasi atau JIPO di Batavia, lalu dilebur menjadi Indonesia National Organisasi INPO pada 1926. Jadi ini mungkin adalah kayak kalau Pramuka kan tadi 14 Agustus ya. Nah, tahunnya 1961. Nek Pandu udah ini. Jadi kita itu mengalami 2 proses ya. Dimana sebelum jadi Pramuka itu sebelumnya udah ada. Cuma masih ikut secara umum dunia. Namanya bukan Pramuka. Itu kepanduan. Pathfinder itu di sini. Karena kita dulu kan di bawah kolonialisme Belanda, namanya Pathfinder. Nah, adapun istilah Pramuka resmi digunakan untuk menyebut gerakan kepanduan nasional baru terjadi cukup lama setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, ini dikutip dari Tirto ID. Tapi kenapa kok ada jeda yang lama banget itu? Nah, itu. Maksudnya apakah juga ada alasan
Kenapa kok berubah jadi pramuka? Hmm, Jadi panduan? apakah termasuk nasionalisasi? Mungkin sih. Bisa jadi. Dari Rinaldi bagaimana Rinaldi? Nggak paham aku. Nggak, Pak. Paham sih. Apa gimana pertanyaannya? Kenapa rentang waktunya sangat lama dari gerakan kepanduan ini menjadi pramuka? Dikasih kisi-kisi, langsung ditanya. Itu mah ini apa namanya ada kayak apa ya? Beda maksudnya beda haluan mereka tuh. Oh, panduan sama Panduan pramuka. sama pramuka itu beda haluan. Oh, iya iya iya. Ini ada narasumber yang Yogi sangat betul. cocok dia. Oh, Yogi. Mas Aku Yogi saja ini Hanuman. pas ngambil narasumber itu dijelasin tapi aku lupa. Oh iya benar. Ya, Ada satu soalnya- teman kita yang dia menelisik Benar-benar studi meneliti. kepanduan ini sangat dalam, cuman beliau berhalangan karena kejar target untuk usahanya ya. Iya. Besok pesannya banyak sekali. Usaha apa toh? Yogi. Jualan roti. Ivan mungkin sih mengetahui. Idem. Mantap, Ivan, mantap. Kemudian, nah dari sini idenya ini bermula dari gagasan Presiden Soekarno yang ingin menyatukan seluruh gerakan kepanduan di Indonesia. Maka setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Oke. Salah satu idenya kan dari Soekarno. Dan dia juga mengatakan bahwa ingin menyatukan seluruh gerakan panduan Oh iya, emang Soekarno setelah jadi presiden emang semuanya mau di ini ya. satu komando gitu. Iya. Keren lah. Maju suara. Soekarno satu pintu. Satu pin. Keren Mas Soekarno. Edukasinya apa nih? Iya. Di apa jenenge IPB ini? IPB toh? IPB. Jenenge apa? Ning mulu ya. Mulu. IPB kok mulu toh? Teknis. Ugris. School apa ya? Oh kan. Teknis C apa ya? Paham ini luar biasa. Mantap sekali. Kemudian misi utama gerakan Pramuka adalah untuk mendidik pemuda dan pemudi Indonesia dari usia anak-anak demi meningkatkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Satu lagi berarti tetap ya. Konsepnya tetap militer. Kan awalnya sudah militer lahirnya. Kan dari militer itu. Nah kalau dulu kan Setuju saya. Boden Powell ya. Boden Powell itu kan dulu tuh ini ada salah satu temannya dari Amerika ya, yang dia juga menjadi salah teman Boden Powell di Afrika. Olive. Bukan Olive, dia tuh kayak ngajarin beberapa teknik-teknik bertahan hidup yang sampai sekarang itu menjadi teknik-teknik dasar pramuka Oke, kayak tali temali, kalau itu mah setuju sebenarnya. terus apa yo ketangkasan dalam pramuka lah, biasanya itu pramuka mungkin ya. Kemudian istilah pramuka, nah ini dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, terinspirasi dari kata poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun kata pramuka diejawantahkan menjadi praja muda karena berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Itu artinya adalah jiwa muda yang gemar berkarya. Ya. Dibalas dengan karya. Dibalas dengan karya, padat karya. Nah ini kemudian Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pertama. Ketua Kuartir, jadi Kakwarnas. sangat mengerti. Iya Kakwarnas, jadi kan ada Kakwarnas, Kamabinas, Kakwarnas, Kamabida, Kakwarda. Oh, Loh iya bro, bener bro. khawatir saya itu. Kemudian Sehingga itu ngajak Gojek, Sorry. tapi kamu tuh serius banget. sorry bro. Kuartir maksudmu kan? Dia tuh ngajak plesetan, tapi lagi malah jelas ke Maaf, ini saya excited sekali ini. terlalu excited ini masih Terlalu excited ini saya. Namanya juga Eko menyenangkan. Oke, bro. kamu Bukan serius itu namanya. nggak menyenangkan. Kemudian apa ini? Pertama dan terpilih kembali sampai 4 periode selanjutnya hingga tahun 1974. Wow. Ia berjasa melambungkan pramuka Indonesia hingga ke luar negeri, maka gelar Bapak Pramuka Indonesia kemudian disematkan kepada Raja Yogyakarta ini. Waduh. Nah itu adalah selayang pandangnya dari Sangat- sejarah kepanduan dunia Sangat layak. dan Indonesia. Apa tuh? Ngomong-ngomong soal pramuka, sebenarnya saya Sunggi, Rinaldi, Fahmi, dan Ivan ini merupakan lahir di generasi yang hampir sama di tahun-tahun 96 95 lah ya. Kecuali Fahmi. Saya 94, 1894. Di saya. Kecuali Fahmi mungkin ya. Dan kami sempat mengalami pramuka kan. Iya, 9 tahun. 9 tahun. Wah,
belum enggak lah 6 tahun lah. Tadi pramuka sempat 6 Sempat tahun. SMA. SMA. Fahmi sempat. Saya gak pernah ikut pramuka, saya anak nakal. Tapi ada ya di semuanya. Ada. Ivan juga pernah. Iya, wajib Nah. SMP SMA. Oh saya enggak, saya melarikan diri. Jadi kami berlima ini sempat mengalami masa-masa pramuka. Dan Iya. itu biasanya kalau sekarang wajib ya pramuka. Enggak dari dulu, Cok. Wajib. Sambian ekskul biasa. Wajib ya. Kalau punya saya wajib. Nggak keluar di rapot nilainya. Oh iya. Iya. Oh tempatku tidak. Tapi setauku dulunya tuh maksudnya ekstrakurikuler kan? Iya, Ya ekstra cuma diwajibkan. enggak, masih enggak. Jadi itu kan ada 2 ekstra. Misalnya satu squad itu yang diambil itu pramuka. Oh. Satunya Saya sunat. Nah, Dia sunah. oke. muakat ya. Nah, kemudian kalau biasanya, kalau sekarang kan memang wajib. Kalau sekarang loh ya, sekarang Iya, wajib. masalah wajib. Nah, itu di sekolah dasar itu mulai ada pramuka di sekitar kelas 3-4. Iya, 3-4-an lah ya. 3-4. 3-4-an. Kemudian di SMP ya wis kan sih. SMP Dia kan udah kayak siaga, siaga, penggalang, penegak, penegak. penegak, terus nanti ada lagi di atas penegak. Yo apa ya? Ya intinya itulah. Terus dulu kalian waktu sekolah bukan sekolah dasar, waktu mengenyam pendidikan ini pernah ini enggak? Di pramuka tuh pernah ikut dalam SD dulu namanya regu inti. Belum. Belum. SD belum ada. Ono ini. bro, regu inti bro. Kelas 56 ya. RI, oh iya ada sih. Ada. Nek kalau yang kelas 3 kan barung. Kalau Kamu dulu barung apa? Kan warna, barung ini warna gitu. enggak no. Warna bro. Warna. Barung, ono segitiga bentuknya. Iya segitiga. Barung. Hijau. Kamu dulu ikut barung enggak? Enggak. Wis water dulu. Wadong, Cok. Oh, Enggak sama sekali enggak. Iwan. Enggak Barung kenal. biru saya. barung biru sama, barung biru bro. Hijau aku. Barung hijau. Sangat PSS ya. Sangat PSIS. PSS. Nah, kemudian di kelas 56 baru regu. Kamu masih ingat regumu dulu apa? Scorpio deh. Barung hijau. Kayak oke lingan. Ah, itu watan. Oke lingan, Mek. Lali aku. Lali. Ivan? Tidak ingat. Saya Bunga mawar kok ya aku dulu. cewek. Iya. Cewek. Enggak, tapi aku dulu lagunya bunga mawar. Cewek, cewek lu. Bunga tuh cewek, Mek. Iya, tapi lupa aku. Aku dulu regunya SD ya burung hantu. Pokoknya pernah harimau sama itu Scorpio itu. Oh, burung hantu. SMP aku Jending coy. jadi lumba-lumba. Lumba-lumba. Oh, lumba-lumba. Suka loncat-loncat. Ya juga sih. Ini lumba-lumba. Kemudian SMK wis ini tertariknya kan kalau sekolah menengah atas tuh udah Bantara sama Tamtama. Tamtama, Win Bintara. Oh iya, aduh. Sae. Aduh. Sae. Taunya Bintara sama Tamtama ya. Bantara dulu ada Bantara sama Laksana kalau nggak salah. Oh iya iya. Ada. Nah, menurut kalian apa yang kalian dapatkan waktu mengenyam pramuka? Tidak ada. Sama sih. Tidak ada sama sekali. Ada sih, saya Apa, pernah apa? ikut Apa? jam dulu deh coy. Nasional. Jamnas mau jam daerah. Daerah. Petualangan. Kuartir daerah. Oh, Kuartir, daerah, kuartir. masih daerah. Aku dulu inti sempat. Sama lomba. Paling mentok aku cuma lomba tingkat dua apa ya, sing sekedu. Sekedu. Sekedu doang, cuma sekedu doang, enggak sampai yang provinsi. Enggak, aku enggak sampai sama sih. Nah, kemudian kalau sebenarnya pramuka menurut pribadi ya, ya mengebosengi sih sebenarnya. Satu saja. Sudah satu. Sebenarnya Iya. konsepnya pramuka tuh nyenengin. Nah, aku sih nyenengin sih. Secara Iya. konsep ya. Terus yang nganu, Ya kan harusnya kan kita kan how to survive, oh iya, how to adapt. alam banget. lah. Alam banget lah. Iya. Ah, banget. Nah, aku seneng. Aldi Karena- sekali pokoknya. Alam sekali. Ya karena nggak pelajaran. Iya. Laku-laku harusnya. Lagu-lagu, bro. Evan. Iya benar sih. Dulu pas SD itu sebenarnya konsep pramuka dan penerapannya itu sama. Tapi ketika udah ke jenjang yang lebih tinggi, semacam SMP dan SMA itu malah lebih ke eksklusif gitu loh. Cuma sekolah doang gitu. Soalnya ini setelah SMP, setelah penggalang di penegak itu kan ada kayak kita tuh penjurusan, ada Saka namanya. Iya, Saka tahu. Ada Saka. Kalau dulu punya aku Saka Taruna Bumi. Karena punya aku kan SMK Pertanian. Jadi Taruna Bumi itu ibaratnya ya kita melakukan sesuatu kepanduan kita tuh Iya, arahnya ke seharusnya mana? pertanian. Itu harusnya kayak gitu. Kan ada Saka Taruna Bumi, Saka Bakti Usada, terus Bayangkara. Sekaratul maut ada. Waduh. Sae, Pak. Sangat mendekati sekali. Sangat mendekati. Astagfirullah. Oh, dulu punya aku Saka apa?
Ya paling aku kan yang umum. Enggak ada. Paling Aku umum ini biasanya SMA Bayangkara. SMA enggak ikut. Pan, Nggak tahu aku. Aku SMA enggak ikut. Fahmi, Fahmi. Bolosan saya. Ya aku nggak ada yang aku tahu ya jalan-jalan. Iya, Kalau paling familiar, paling universal ya, yang sering dipakai itu Saka Bayangkara. Bayangkara yang Jadi afiliasinya nanti sama polisi langsung. oh yang itu ya, Yang kalau nyeberangi di jalan. jalan, nah itu Saka Bayangkara. Berangkai uang gitu ya. Nah, itu Saka Bayangkara. Sangat membantu sekali. Kan paling umum itu Bayangkara sama ada satu pariwisata. Wisata itu yang ya, Lupa asik itu pariwisata. Ah, bakti wisata sih. Bakti wisata kan perawatan loh. Soalnya kan Wisata. aku SMA enggak ikut. Nah, kemudian hal-hal yang kalian ingat sampai detik ini soal pramuka. Aku kemah Apa? Ya, kemah. SMA. SMA. Di Soalnya NUKT. dengan dijemur gara-gara ada teman yang rokok. Tuh. Oh, tendanya dirubungin loh. Karena Ya saya ngetut bener. kenapa semua konfliknya merokok ya? Dulu kan Sumber utamanya tabu ya. ya dulu ya itu. Ya nggak apa-apa buat cerita sih. Buat cerita. Suruh posisi bintang dulu. Hah, posisi bintang? Yo, Telentang. telentang posisi Oh, bintang. iya. Pas awan weh. Apa? Awan, Cok. Di PP. PP dong. Jembut. Bidang. Sedih Ya, apa sekali. konten eksplisit. Ivan. Hanya yang saya ingat berkelahi dengan kakak pembina. Wah, sangat pang. Gila Allah, gini. sangat pang. Sangat pang. Sangat pang sekali. Rebel sekali. Ayo Mas ditantang. Lo nopo kronologinya gimana? Saya pakai kaos kaki putih, Oh iya sih, suruh pakai di sini. Kaos kaki putihnya dihukum. Oh. Saya enggak terima. Enggak terima, Mantap, Pak. mantap. Ayo gelut wah ngeri Pak. Iya. Oh, Fahmi. Saya dulu disuruh push up. Gara-gara telat. Biasa. Karena aku tidak terlalu ikut pramuka jadi tidak ada pengalaman. Hukumannya aja ya pusat hukuman. Iya, normal. Hukuman orde baru. Hukuman tidak mutu. Fisik ya. Terus fisik. terus habis itu kesalahannya juga normal-normal Bantu ya aja. fisik anjir. DP ya fisik. Aku biyen iki sih. Gelo tuh aja. Nah, aku iki apa? Ivan sangar Ivan. Kan nek pramuka kan gue biyen sering banget mendengar kata iki sih ketika pramuka jiwa kursa masih muak oleh itu. Oh, enggak pernah. Jiwa Wah, kursa tahunnya Jadi Vespa kursa itu aja. Jadi kursa itu ya kebersamaan. Jadi biyen aku Tahu. aku pernah kan apa intinya makan bareng mubeng kan. Sebelum makan kita tuh disuruh depan dulu. Terus semuanya suruh meludah ke sini. Tidak mutu. Habis itu kita disuruh salaman dengan depan kita. Itu enggak mendidik, Cok. Saya benar sekali. Mulai dari detik itu saya malas. Itu tujuannya apa sih sebenarnya? Itu tidak mencerminkan pemuda yang gemar berkarya. Iya. Itu mencerminkan pemuda yang Ayo gemar muda meludah. berkarya dari mana ini? Kayak gimana itu? Aduh. Bangsat. Tapi ini ya pramuka tuh sangat kayaknya nggak cuma pramuka sih. Masalah senioritas. Ya, masalahnya kan Bang. pramuka itu harusnya kan have fun seperti Ah. yang dibilang di awal kok. Orang kita aja manggil Pak Guru aja Kak. Iya, Iya. kan lebih deket gitu loh Oh. secara emosional. Kenapa harus ada senioritas? Tapi yang di tempat jalan juga gitu. Maksudnya senioritas di pramuka itu Ya, kental banget. itu alasan Iya. kenapa saya nggak ikut SMA. Jadinya senioritas. Yang juga. Wah, cuma nggak usah ditanya sih. Ya senioritas tapi yang BBC berani melawan gitu aja. Wah, BBC bro. Iya. Apa itu? British Broadcasting. Ayo, gambar cari. Fahmi dulu gitu senioritas. Oh, aku nggak ikut pramuka. Aku Nggak ikut. membelot aku. Membela. Ivan, Sepenco. iya itu ya. Tapi itu bukan guru yang membinanya. Tapi? kakak. Oh senior. Iya, senior. Biasanya 2 tahun di atas kita. Iya. Nah, urusan. Ya, yang punya alumni sih. Apa alumni? Nyak-nyakan ini. Wah, itu harus. Sampai sekarang ya. Emang BBC harus mudah juga? Enggak. Enggak kan? Malah lebih terhormat BBC. Iya makanya. Teman-teman kalian dulu SMK Pertanian Pak. Ya, kan ada kan cara yang lain yang lebih terhormat. Iya, ya memang nggak bisa dipungkiri sih sampai sekarang emang nggak tahu sih kalau sekarang ya. Mungkin masih masalah senioritas Tetap di masih. pramuka ya. Sangat militer ya. Seperti kata Pain, Apa? selama itu ada kebencian, Waduh. maka dendam itu ada. Dunia harus merasakan kesakitan. Dunia harus pernah yang sakit. Indonesia Vitamio. sakitan.
pain. The word sound no pain. No pain, no gain. No pain no gain. Nah, itu soal pramuka. Itu Nah, chat. kemudian ada nggak hal-hal kan kayak hukuman-hukuman ya? Cuman ada nggak hal teraneh yang pernah kalian lakukan di pramuka? Tahu hukuman tahu apa? Kita nggak harus ngapalin. Saya menurut aku ngamopo aku biar ini. Ngapain kita ngapalin sandi rumput sih? Sandi sing itu tuh sandi rumput bro. Lambang ninja. Sandi sini. Iya, ninja rumput itu. Ninja iya. Kau nonton Naruto, Nonton bukan apa? kematian Ra. Ninja rumput itu ada. Ninja itu. rumput bro. Jadi aku tuh ki Terinspirasi dari pramuka. Dari Bang. pramuka, dari pramuka Mantap Naruto itu. sekali. pen adalah Ini adalah Golden Powell. Golden Powell. Gerakan kemanduan. Kalau Ivan dulu paling aneh apa nih pramuka? Nggak tahu ini aneh, nggak tahu nggak ya? Saya dijadikan wakil ketua Aneh sekali kalau ini. SMA ya, SMA. SMP. Kalau ini aneh sekali. Aneh sekali itu bagi saya. Karena saya mendapatkan jabatan kayak gitu. Aneh sih, Van. Aneh sih, aneh sih. Ini aneh. Mami. Tidak ada. Serang, Dia tuh dia kan nggak ikut kamu tuh aneh banget. Bener-bener sama sekali. Atau itu pramuka itu cuma SMP, itu pun cuma bentar habis itu membelot selamanya. Yang aneh tuh kamu orang nggak ikut kamu. Iya. Oh, itu seorang nobles bro. Gak ada. Gila, bes sama sekali Rameli ya. Tidak. Ivan Waldi. Ya, Selain itu, dijemur lah. Di anu goreng. Enggak sih. Ya kan Apa dikon cutting? Enggak, soalnya sih yang kan aku kan nggak ngerokok. Heeh. Yang tahun rokok itu suruh mangan bakone kon ngentek ke surya lho ra enak banget toh. Pahit banget toh. Militer sekali. Kalau aku membelot atas tidak terima. Ya kan Kamu sih baik-baik kok. Waduh. Kan hanya aku melihat penderitaan teman-teman itu. Waduh. Vitamio. Tahu ya. Gila, itu dia pramuka. Jadi secara nggak langsung dari keanehan-keanehan yang terjadi kayak dijemur di lapangan. Terus gue mau bu, Gak aneh sih. sing mau sing dihukum tenda Oh, dibukan. dirubuhkan. Itu pas bengi cuy, pas turu loh. Lah iya kemudian tangan diludahi kemudian salaman diperingati di hari ini. Iya. Selamat memperingati hari meludah tangan. Selamat memperingati hari dijemur dengan rasi bintang. Soalnya aku apa itu namanya nek neng kisah-kisah aneh kayak gitu lebih kudapatkan di waktu kisah-kisah ala pecinta Bukan alam. lebih ke pramuka ya. Enggak, kamu kau dapat segala keanehan itu di pala jadi ketika Ya aku di tempat lain juga. merasakan pramuka ya isi lah. Isi banget Isi, aku. isi. Aku pernah- Mission. Ora Aku sepiro menemukan lah. tempat hal itu di tempat lain, Iya, nggak di iya. pramuka. Pramuka tuh Pramuka tuh kalau di SMA aku tuh pramuka tuh apa ya? Level. Andre datang gitu. Mantap. Kasta kedua, Public enemy lah. public Apa? enemy. Lebih Bob deh. Di mana-mana ya? Apalagi si sopo jenenge pemandunya public enemy. Oh, personal ya. Personal. karena tidak bisa nggak bisa dipungkiri nek suatu badan itu ditercermin dari Iya. sih. pemimpinnya. Waduh, politik sekali. Kalau negara ini gimana? Waduh, kok berat. Kalau RUU Omnibus Law gimana? Indonesia butuh kerja ya. Iya. Waduh. Indonesia butuh kerja, Ingat, Indonesia butuh kerja. tidak butuh pramuka. Waduh. Waduh. Ikut aku dari itu. Kalau itu nggak saya nggak Jadi ini. kalau ada Yogi tersinggung. Iya sih. Apa Yogi orang melu pramuka? Melu ah. Udah ya P3 kah? Oh iya. Kalau PMI. Mau melu-melu Serius ada tuh. Oh iya serius ada. Serius ada. Oh serius ada. Berarti bisa ada serius ada roti ya men. Pak. masih Dende. Oh dele ya bur. Serius ada. Dende apa? Cukup ya? Nggak cukup ya? SGM. SGM serius ada. Oh dende bener. Cukup ya? Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang Hari Pramuka di tanggal 14 Agustus di mana Kesimpulannya apa? kesimpulannya adalah Indonesia butuh keadilan, tidak butuh pramuka. Iya. Dari saya sih. Ya boleh lah pramuka. Mm-mm. Pramuka kan seperti kata tadi siapa? Hamengkubuwono, Hamengkubuwono. seorang pemuda yang Gemar berkarya. benar berkarya. Jangan lupa berkarya. Iya. Jangan kakinya jangan bikin puluhan anak. Iya. Kamu nggak perlu harus menjemur adik-adik tingkatmu. Iya. Tidak perlu merubuhkan tenda adik-adik tingkatmu. Kalau misalnya ketahuan ngerokok ya udah. Ya udah kamu beliin aja, Oh. suruh ngerokok di depanmu, kan malah seneng Malah kalau seneng adik-adik. kan, malah chill gitu. Malah chill loh. Perkara ngono bengek wah urusane ngono. Iya. Kasih itu ton tadi. Waduh. Apa
Apache kretek. Langsung jetlek. Oke, itu dia dari Manga Street Podcast tentang Pramuka. peringatan Hari Pramuka Ya, tanggal 14 bagaimanapun Agustus. kita harus ya pramuka memang harus tetap Ya, memang Indonesia adalah negara yang gemar merayakan. Jadi ya sudah. dirayakan. Selamat dari pramuka. Selamat Hari Pramuka untuk yang merayakan. Kalau yang nggak merayakan ya Ya nggak apa-apa. Kalian bisa memperingati Hari Kemerdekaan Gabon. Babon no anjing. Oke, saya Ilham menyenangkan pamit. Saya sih gak asik. Tetap tunggu episode kami di Manga Street Podcast, mengeningkan cerita karena cerita orang lain adalah kisah mereka. Bye bye. Bye. Rap steady slamming. Check out the technique. Give them that shit they've been missing. I rock a hip hop. Came to conquer. Put it in the music. Rap steady slamming. Check out the technique. Give them that shit they've been missing. That was destined to shine.